Shalom, apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali mau bersama-sama belajar dari tema kehidupan Musa yang kita ambil dari kitab Keluaran mulai dari pasal 1 dan hari ini kita menginjak sampai dengan pasalnya yang ke-6. 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana iblis mencoba mengacaukan hubunganmu itu dengan Tuhan. Ya jelas cara-cara iblis yang dilakukan bukan secara frontal, dia menampakkan diri kemudian dalam rupa yang mengerikan, menakut-nakuti kita, dan kemudian kita gentar. Iblis tidak bekerja dengan cara teror yang secara langsung. Tetapi kalau Bapak Ibu belajar dari kebenaran perkataan firman Tuhan, kita tahu cara kerja iblis simple, yaitu mempengaruhi pikiran dan juga mempengaruhi hatimu. Ya manusia kalau sudah mulai hati dan pikirannya dipengaruhi oleh pikiran setan, oleh pikiran iblis, apa yang terjadi? Kekacauan itu timbul. Makanya dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dalam gereja, seringkali muncul yang namanya konflik karena apa? Iblis turut bekerja ketika Tuhan juga mau memulihkan. Makanya di sini kita perlu sadar bahwa yang paling kejam yang iblis mau lakukan adalah apa? Mencoba terus mengganggu hubungan kita ini dengan Tuhan. Ya minggu yang lalu saya sudah sampaikan cara-cara kerja iblis. Yang pertama, dirimu dibuat tidak mengenal Tuhan itu dengan baik. Ya Firaun itu memberikan intimidasi, siapa Tuhan itu? Siapa Tuhan yang harus aku sembah? Kenapa aku harus beribadah kepada Tuhan? Nah intimidasi itu terus diberikan iblis kepada setiap manusia. Supaya apa? Manusia tidak bisa kenal Tuhan itu dengan baik. Ketika pengenalan akan Tuhan ini mulai tidak baik, kemudian manusia dibawa oleh iblis untuk apa? Dibuat sibuk. Makanya kalau kita sedang tidak hadir di hadapan Tuhan ditanya, kenapa kok kemarin tidak beribadah? Jawabannya, sibuk. Sibuknya macam-macam, ada orang sibuk kerja, ada orang yang sibuk mungkin melakukan hobi, sibuk berbagai macam hal. Nah iblis selalu memberikan tawaran yang bersifat duniawi. Apa itu? Cari bahagia. Ya manusia hidup yang dicari bahagia. Tapi seringkali kita tidak sadar yang iblis tawarkan adalah bahagia secara duniawi. Makanya orang selalu cari kebahagiaan itu di mana? Tempat karaoke, nyanyi-nyanyi. Mereka berpikir, oh kalau aku bisa nyanyi, bisa meluapkan hatiku dengan nyanyian, aku bahagia. Tapi kalau sedang tidak bisa nyanyi di tempat karaoke atau mungkin tempat-tempat yang kita inginkan, apa yang terjadi? Kebahagiaan kita hilang. Itulah sebabnya kita perlu belajar dan perlu tahu. Kalau Tuhan tidak hanya memberikan nama yang namanya bahagia, tapi Tuhan yang paling utama memberi nama yaitu apa? Sukacita. Saudara mungkin akan tanya, Pak, sukacita dan bahagia bedanya di mana? Bapak Ibu perlu ketahui, sukacita itu adalah salah satu buah roh. Nah ternyata sukacita itu timbulnya dari dalam. Makanya sukacita dalam bahasa Inggris itu memakai kata joy. Jadi joy ini meluap dari dalam. Tapi kalau bahagia bagaimana? Bahagia itu dari luar. Makanya kata bahagia dalam bahasa Inggris itu memakai kata happy. Orang seringkali menulis di Facebook, Instagram, media sosial, yang penting happy, yang penting bahagia. Tadi saya sudah sebutkan cara-cara bahagia, karaoke, menyalurkan hobi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan hal-hal bahagia yang di luar tubuh kita ini tidak tersedia, pertanyaannya, apakah engkau bisa bahagia? Gak bisa. Tapi kalau saudara mengikut Tuhan, menjalin hubungan baik bersama Tuhan,
Tuhan akan beri yang namanya sukacita. Tuhan akan beri yang namanya joy. Ketika sarana di luar joy itu tidak ada, saudara akan tetap punya yang namanya sukacita. Kenapa? Meluapnya dari dalam. Itulah sebabnya kenapa iblis selalu membuat manusia sibuk dengan perkara-perkara yang duniawi, dibuat lupa. Dan kemudian tipu daya iblis yang terakhir apa? Diberi anggapan bahwa Allah yang kita sembah tidak peduli. Makanya lihat, kalau Bapak Ibu diizinkan punya masalah, Bapak Ibu diizinkan yang namanya sakit, pikiran saudara pasti akan mengarah begini, sekarang Tuhan sudah tidak lagi cinta, nggak peduli lagi sama aku. Nah, waktu kita diberi doktrin, pengertian-pengertian, pemahaman baru yang datang daripada iblis bahwa Tuhan tidak peduli, apa yang terjadi? Kita menjadi umat Tuhan yang seenaknya. Ibadah ya seenaknya. Kalau sempat ya datang, nggak sempat ya jangan salahkan, kira-kira begitu. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa pemahaman yang iblis tabur, apa yang iblis berikan, kita harus mau sanggup patahkan dengan perkataan firman. Itulah sebabnya saya seringkali mengatakan kepada Bapak Ibu, ayo rajin baca firman Tuhan itu dengan tekun. Supaya apa? Ketika ada tipu daya iblis, kebenaran Allah itu akan memerdekakan hidupmu. Kita seringkali tertekan, kita seringkali merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kenapa? Pemahaman kita tentang Tuhan ini kurang. Makanya pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, saya memberikan tema sadar diri. Ya, kalau kita sadar diri, kita istilahnya apa? Berjaga-jaga. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hidupmu pasti aman. Tapi kalau saudara tidak berjaga-jaga, saudara tidak mau sadar diri, kita tidak mau jaga hidup kita masing-masing, engkau nanti akan mudah kecewa, engkau akan mudah marah. Kenapa? Perasaan hatimu merasa bahwa apa yang aku inginkan tidak dituruti, sehingga muncullah yang namanya apa? Pemberontakan. Nah, kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Keluaran pasal 3, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan yang ke-12, kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat ganjil, Bapak Ibu nanti akan dipandu Saudari Rosa ayat yang genap, ayat 8. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian perkataan firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin.
Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 12, di sini Tuhan mulai menyatakan dirinya. Kenapa Tuhan menyatakan dirinya secara khusus kepada Musa sebagai calon pemimpin bangsa Israel? Ya, dalam peristiwa pasal yang ketiga ini Musa belum jadi nabi. Musa baru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Tuhan sebagai pribadi yang mulia, pribadi yang amat sangat baik, pribadi yang terus memperhatikan umat, tetapi ternyata Israel secara khusus umat yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Israel selalu menyalah-nyalahkan Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa umat yang dicintai oleh Tuhan kok hobinya nyalahkan Tuhan, kenapa? Karena iblis memberikan pemahaman. Kira-kira pemahamannya begini. Lihat, apa yang kau ikuti, apa yang kau sembah, itu loh Allahmu, Allah Elohim. Tidak memperhatikan hidupmu. Dibuktikan dengan apa? Hidupmu hidup dalam perbudakan. Jadi orang kalau sudah diberi kesusahan hidup, apalagi yang sakit, pikirannya ini pasti langsung meluncur begini, Tuhan sudah enggak cinta. Apalagi kalau permasalahan itu panjang, problemnya terus, nanti iblis akan memunculkan yang namanya apa? Kecewa. Nah, Tuhan adalah pribadi yang tidak terus mau dipersalahkan. Dia tunjukkan perhatiannya secara khusus. Keajaiban yang pertama yang ditunjukkan kepada Musa sebagai calon pemimpin bangsa. Musa diberi satu penglihatan. Ada semak duri yang terbakar, tapi tidak hangus. Di mana Musa melihat itu? Di dataran rendah, dia menghadap ke gunung Horeb atau gunung Sinai. Di situ dia melihat di tengah malam. Wih, ada apa di atas? Kok kelihatan terang benderang? Kalau dalam cerita Alkitab kita hanya dibawa dalam sebuah pemikiran. Itu cuma peristiwa satu hari. Padahal peristiwanya itu berhari-hari, berminggu-minggu. Musa tuh melihat tuh sambil penasaran, apa itu ya? Akhirnya Musa menaik dan singkat cerita ketemulah Musa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mulai mencurahkan isi hatinya. Dan kata-kata pertama yang Tuhan ucapkan adalah apa? Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini komplain kepada Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah tahu setiap permasalahanmu. Tahu. Apa masalahmu hari ini? Tuhan tahu. Tapi seringkali kita tidak yakin. Makanya ayat yang ke-8 Tuhan menekankan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Tuhan jelas berkata, Tuhan jelas memberikan janji, aku telah turun, aku akan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, saudara yang sudah tahu bahwa Tuhanmu turun tangan untuk hidupmu, engkau diberi tawaran oleh Tuhan untuk dituntun, pertanyaannya, saudara mau dituntun enggak? Mau. Tapi banyak orang enggak mau. Ada orang kalau dituntun, kalau orang Jawa bilang apa, begot, dipegangi tangannya gini, mikirlah, risih. Padahal kan Tuhan sedang membawa seseorang ini kepada satu jalan yang benar. Sama saudara kadang-kadang punya anak seperti itu. Anakmu masih kecil,
Kadang anak kan kepinginnya lari. Ibu atau bapak yang baik waktu melihat anaknya yang kecil ini liar, anak ini dituntun, digandeng supaya apa? Aman, jangan keserempet mobil, jangan ketabrak mobil dan lain sebagainya. Tapi lihat seringkali apa yang dilakukan anak. Anak dituntun orang tua bego terus, selalu mencoba menampik tangan daripada orang tua. Kenapa? Merasanya sudah bisa sendiri. Sama hidup kita seperti itu. Makanya pagi hari ini kita perlu sesuai dengan tema, sadar diri bahwa ternyata Tuhanmu adalah Tuhan yang amat sangat baik. Sangat baik. Cuma kadang-kadang tadi yang saya katakan, kita sulit untuk diatur. Nah, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu. Tidak pernah. Jadi kalau saudara yang hari ini sedang susah, sedang sedih hati, pikiran-pikiranmu kalut, Tuhan mau katakan, aku tidak pernah meninggalkan hidupmu barang sejenak. Meskipun pernah suatu hari para murid sewaktu sedang naik perahu, ya di sini saya beri gambar. Waktu Yesus bersama-sama naik perahu dengan para murid, tiba-tiba badai muncul. Pada waktu badai muncul, kemudian para murid berteriak, Tuhan, Engkau tidak peduli dan Engkau mau membiarkan kami semua mati. Tuhan yang diberi perkataan seperti itu, dia yang saat itu sedang tidur di buritan, Yesus langsung bangun. Dan Yesus nggak banyak bicara, dia langsung menghardik angin, menghardik air yang kena badai, dan singkat cerita, diam. Sama kalau kita mau mengetahui bahwa Allah yang kita ikuti, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, kalau kita paham, dia tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Saudara ikut Tuhan pasti mantap. Seringkali kita tidak mantap kepada Tuhan, kenapa? Pikiran kita salah. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar. Hal yang pertama dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ya, sadar diri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Yang pertama dibuktikan, Allah mengutus orang biasa. Ya, kita akan lihat dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, tolong dibacakan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Hari itu Musa diutus oleh Tuhan. Usia Musa sewaktu Musa dipanggil untuk diutus, masuk dalam usia 80 tahun. Sudah mulai tua. Dan Musa sebagai pribadi yang sudah mulai tua, punya perasaan takut, punya perasaan gentar. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah penguasa dunia, Firaun yang ada di Mesir. Kenapa Musa takut? Karena Musa hari itu sebagai pribadi yang biasa. Kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang saya sampaikan beberapa minggu terakhir, ya saya akan ulang. Musa dari awal lahir di usia 3 bulan dia sudah dibuang. Secara psikologi, orang kalau terbuang, katakanlah diangkat anak, mental dari pribadi orang itu biasanya sudah mulai down. Kenapa? Punya perasaan, kenapa aku kok dibuang? Makanya saya sering melayani orang-orang yang diangkat anak, diadopsi, biasanya di masa-masa pertumbuhan antara 20, 21, 17, 18, hati mereka tuh biasanya berontak. Kenapa berontak? Mereka mempertanyakan, kenapa aku dibuang?
Nah, waktu mereka berontak, perilaku mereka bagaimana? Liar. Mencoba menunjukkan jati dirinya. Tapi yang sebenarnya sesungguhnya bagaimana? Perasaan hancur hati, minder itu muncul. Karena apa? Terbuang. Makanya biasanya anak kalau yang sudah diadopsi oleh orang lain, suatu hari ketemu dengan orang tuanya, pertama-tama pasti yang disalahkan orang tuanya. Mamah itu kejam, mamah itu jahat, kenapa harus aku yang dibuang, kenapa bukan saudaraku yang lain. Memang hari itu Musa bertumbuh sebagai calon pangeran, tapi jiwanya labil. Nah, sewaktu kelabilan itu timbul dalam hati, tiba-tiba dia mendapatkan signs, isyarat dari Tuhan. Untuk apa? Kembali kepada saudara-saudaranya yang di Israel, orang-orang Ibrani. Di usia 40 tahun, Musa dalam masa jaya sebagai seorang pangeran, tiba-tiba semua yang dimiliki itu dihabisi oleh Tuhan. Jadilah dia pengembara di padang gurun Midian selama 40 tahun. Jadi artinya apa? Dalam usia 41 tahun sampai dengan 80 tahun, Musa tidak lagi punya identitas diri yang bisa dibanggakan. Kenapa? Statusnya cuma gembala kambing domba. Tiba-tiba di dalam usia 80 tahun, dalam usia tua, Tuhan berkata, Musa, engkau aku utus untuk bangsamu Israel supaya bebaskan mereka dari Mesir. Minder. Makanya muncullah sebuah pertanyaan, siapakah aku ini Tuhan? Kenapa harus aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Kalau kita baca ayat ini, sepintas kita akan berpikir, loh Musa kan hebat. Ya, kehebatan Musa karena kita sudah baca dari hal-hal yang luar biasa. Tapi dalam posisi Musa hari itu, Musa ini bukan siapa-siapa. Makanya dia bertanya, siapakah aku ini Tuhan? Itu pun pernah dipertanyakan oleh Daud. Makanya muncul pujian, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Ya, orang kalau tidak mempunyai apa? Kepercayaan diri yang besar, pasti akan muncul pertanyaan itu. Sopo to aku iki, kira-kira begitu. Nah, dalam peristiwa ini Tuhan cuma mau berkata kepada kita, aku justru memang sengaja mengambil orang-orang biasa untuk aku utus. Kalau Bapak Ibu boleh cek di dalam Alkitab, jarang ada orang yang hebat, orang kaya raya, orang yang bisa segala sesuatu dipakai Tuhan, jarang. Ada tapi cuma 1-2. Sebagian besar mungkin 95% itu orang-orang yang biasa. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu, ini adalah kabar baik buat kita semuanya yang merasa bahwa dirimu tidak punya kemampuan apapun. Ini kabar baik. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa pakai hidupmu. Mungkin saudara yang hari ini sudah punya umur, saudara akan berkata, Pak, mana bisa aku sudah berumur begini dipakai Tuhan? Saya mau tanya, Musa waktu dipakai Tuhan umur berapa? 80 tahun. Makanya saudara yang hari ini sudah mulai merasa tua, saya berkata, jangan merasa cepat-cepat mengambil keputusan bahwa aku sudah tua. Amin. Kenapa? Saudara tetap bisa dipakai Tuhan. Jarang orang muda tiba-tiba dipakai Tuhan, kan jarang. Justru orang-orang yang sudah mulai usia-usia mapan baru dipanggil. Makanya ketika ada sebuah pertanyaan, siapakah aku ini? Tuhan gak memberikan jawaban bahwa kamu ini Musa, kamu ini, enggak.
Tapi Tuhan memberikan satu keyakinan kepada Musa, perkataannya dalam ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Jadi kalau saudara yang hari ini merasa dirimu itu tidak punya kemampuan apa-apa, tapi saudara yakin bahwa Tuhanmu pasti mau tolong hidupmu, maka secara otomatis tiba-tiba hidupmu itu masuk dalam penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan pada waktu mau lahir, Allah Elohim langsung mengatakan kepada malaikat dan kepada Yusuf, beri nanti anakmu yang lahir itu Immanuel. Apa arti kata Immanuel? Apa saudara artinya? Allah beserta kita. Itu dari dua kata, Immanu dan El. Jadi kalau dalam bahasa aslinya ditulisnya begitu, Immanu terus strip El. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulisnya Immanuel. El itu Allah, Immanu itu di dalam. Jadi orang percaya ketika yakin kepercayaan itu kuat, maka otomatis Allah beserta dengan kita. Waktu Allah beserta dengan kita, apa yang terjadi? Hidupmu aman. Saudara mungkin masih berkata, Pak, aku masih susah. Iya, kesusahan-kesusahan yang sedang kau alami itu bukan dari Tuhan. Kesusahan yang kau alami karena apa? Karena iblis terus merengsek. Iblis terus mepet dirimu supaya apa? Keyakinan imanmu itu pudar. Makanya dalam ayat ini Bapak Ibu perlu pahami, kenapa Tuhan mengambil Musa sebagai pribadi orang yang biasa. Karena firman Tuhan berkata, di dalam kelemahankulah, maka kuasa Tuhan itu semakin nyata. Saudara ingat nggak ayat ini di mana? Surat 2 Korintus pasal yang ke-12, itu yang mengatakan siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang hebat, tapi dia sakit. Dia pernah berkata kepada Tuhan, 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 sampai 3 kali, Tuhan, 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 lepaskan diriku dari utusan iblis yang menggocoh aku. Tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, apakah kasih setiaku kepadamu kurang? Sama kalau saudara mungkin sedang mengeluh, saudara harus mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah kasih setia Tuhan itu kurang dalam dirimu? Kira-kira kurang nggak saudara? Halo? Menurut saya enggak. Saya kemarin melihat di sebuah video singkat, cuma 2 menit atau 1 menit berapa detik begitu. Di situ diceritakan ada seorang bapak dengan usia 93 tahun, dia saat itu baru sembuh dari sakit. Dia di ruang ICU, sekaratul maut, tetapi nyawanya tertolong. Sewaktu nyawanya tertolong, dia nangis. Dokter yang melihat bapak tua ini nangis datang kepada sang bapak. Ditanya, Pak, kenapa bapak nangis? Kenapa bapak sedih? Bapak ini tetap nangis. Kemudian dia menjawab, aku sedih dengan hidupku. Loh bapak enggak usah sedih, bapak sudah tertolong. Bapak enggak usah lagi memikirkan tentang biaya. Bapak itu menjawab, Pak dokter, bukan masalah biaya yang aku pikirkan. Aku sanggup membayar apa yang sudah aku keluarkan semuanya di ICU. Miliatan itu buat saya enggak masalah. Tetapi aku tadi menangis bukan masalah uang. Terus apa yang Bapak tangisi? Saya nangis karena saya berpikir betapa baiknya Tuhan. Loh,
Kebaikan apa yang Bapak pikirkan tentang Tuhan? Lah iya, hari ini saya sudah 93 tahun. Baru beberapa hari saya diberi oksigen, dan oksigen itu saya bayar mahal. Terus yang jadi masalah apa, Pak? Selama ini ternyata saya tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Loh kenapa? Di usiaku 93 tahun dari lahir sampai hari ini, oksigen yang dari Tuhan itu aku terima gratis. Tapi dengan sakitku aku diingatkan, ternyata Tuhan amat sangat baik dalam hidupku. Sama saudara sekarang sudah umur berapa? Mungkin saudara ada yang umurnya 30, 40, 50, 60, 70, 80. Kalau saudara selalu berkata bahwa mana kebaikan Tuhan, saya cuma mau ingatkan, oksigen yang kau hirup, oksigen yang kau terima setiap hari, itu tanda dan bukti bahwa Tuhan baik dalam hidupmu. Itulah sebabnya kadang kalau kita diberi kelemahan oleh Tuhan, kadang kita berkata, oh aku cuma orang biasa. Tuhan mau ingatkan kepada kita semuanya, disitulah letak waktu engkau merasa biasa, waktu engkau merasa tidak berdaya, kuasa Tuhan itu sungguh nyata dalam hidupmu. Makanya dari pengutusan Musa kita bisa diberitahu oleh Tuhan, oh ternyata Tuhan pakai orang biasa untuk siapa? Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa. Jadi kita perlu sadar diri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirimu, dimulai dari perkara yang kecil. Bukan perkara-perkara yang tiba-tiba besar. Tetapi orang selalu menuntut bahwa yang besar, yang hebat-hebat itu pasti hebat. Tidak. Pak Bekti pernah memberikan satu contoh. Contohnya apa? Tentang pesawat Boeing. Ya, pesawat berbadan besar, lebar. Orang selalu melihat apa? Turbin. Orang selalu melihat tentang daya kuda dari pesawat ini. Yang dibangga-banggakan apa? Kekuatan terbang dan turbin yang melekat di dalam tubuh pesawat. Tapi suatu hari seorang insinyur dari Boeing berkata, memang itu semuanya hebat. Tapi Anda saya beritahu, kalau ada satu sekrup yang kecil yang ukurannya hanya 5 mili, nggak sampai 1 senti, itu lepas, maka turbin yang hebat itu rontok. Sama saudara akan rontok kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hatimu, kecil aja, nggak usah banyak-banyak, itu akan membuat rontok. Makanya lihat, waktu kita mau menghargai segala karya Tuhan, sekecil apapun, hidupmu pasti akan punya yang namanya sukacita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita perlu sadar diri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dibuktikan yang kedua apa? Memberi hikmat kepada orang biasa. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kan merasa bahwa aku reso popo. Tapi tunggu dulu, Tuhan itu memberi hikmat. Sekarang kita akan lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dan ayat 11. Tolong dibacakan. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" 12. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Iya. Waktu itu Musa waktu mau diutus oleh Tuhan, kembali dia berdalih. Dalihnya apa? Tuhan, aku nggak pandai ngomong,
Sama saudara kadang-kadang dalam hidup, dalam pelayanan, waktu ditunjuk kesaksian ya, jawabannya bagaimana saudara? Ojo, aku reso ngomong. Tapi waktu saudara cerita biasa ngomongnya 2 jam gak berhenti. Tapi coba waktu disuruh kesaksian, waktu suruh naik mimbar, pegang mic bisa gini loh, dredeg. Saya berkata justru itu yang bagus. Kenapa? Karena kita sadar diri bahwa diri kita itu lemah di hadapan Tuhan. Sama hari itu Musa menyadari dalam usia yang sudah 80 tahun dia jarang ketemu manusia lain yang punya jabatan. Yang ditemui setiap hari itu cuma kambing domba. Paling cuma pakai peluit, tweet. Dombanya langsung lari, kiri. Peluitnya mungkin berbunyi 2 kali, tweet, kanan. Musa sudah jarang ngomong dengan manusia. Tiba-tiba Tuhan berkata, aku mengutus engkau, katakan setiap perkataan firmanku kepada Firaun. Saudara bisa bayangkan dredegnya kaya apa coba. Musa berkeluh kesah kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dalam bahasa Indonesia yang umum dikatakan apa? Mulutnya kelu. Mau ngomong tidak bisa, plegak-pleguk. Tapi Bapak Ibu boleh lihat, orang-orang yang justru tidak pandai bicara itu malah yang dipakai Tuhan, bukan orang yang pinter ngomong. Contohnya siapa? Pendeta senior kita Pak Bekti. Nanti boleh tanya kepada Ibu Indarto sama Pak Indarto. Dulu waktu masa muda, bagaimana dia? Ketemu orang cuma gini, matanya aja yang main kayak matanya Habib itu. Ngomong gagap. Saya pernah suatu hari diberi cerita oleh Bapak Pendeta Kandau dari Semarang, ini rekannya Pak Bekti sudah almarhum. Dia cerita, wah dulu Pak Bekti waktu pertama kali datang ke Semarang tahun 66, 67. Suatu hari dia kesaksian di gereja GPDI yang di Mataram, naik mimbar. Begitu naik mimbar, dia cuma berdiri. Berdirinya kayak tentara. Ya kalau orang gagap minder kan seperti itu, berdiri. Pegang mic, mengeluarkan sapu tangan, gini, kemeringet. Terus yang dilakukan apa? Saya nunggu lama. Jemaat nonton begitu apa? Tegang. Wong iki meh ngomong apa kira-kira begitu. Saya lama lagi. 30 detik untuk nunggu orang ngomong itu kan lama. Terus begini. Saya. Ada yang nyaut. Ya saya siapa? Timotius Subekti. Jemaat nunggu lagi seperti saudara sekarang nunggu saya mau ngomong apa gitu kan nunggu kan. Tiba-tiba begini. Terima kasih. Medun. Loh itu Pak Bekti. Sudah hampir jadi hamba Tuhan. Itu tahun-tahun yang berat buat Pak Bekti. Tapi hari ini Pak Bekti kalau ngajar sekolah, saya pernah ikut kelas-kelasnya Pak Bekti. Ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, dia ngomong tidak berhenti. Lancar, semuanya muncul. Yang hebat dari Pak Bekti apa? Tahun-tahun dari kehidupan raja-raja,
tahun-tahun dari kehidupan para nabi, ngelotok. Dia enggak pakai book, enggak pakai textbook gitu, enggak. Ngomong saja. Xerxes hidup di tahun sekian, kerajaannya sekian, dia memerintah sekian puluh tahun, bla 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 bla. Saya batin begini. Dan wong kok pinter ya kaya ngene. Suatu hari saya tanya pada Om Bekti, Om kalau ngomong kok ndak habis-habisnya begitu, caranya gimana toh? Jawabannya apa saudara? Melekat kepada Tuhan. Lo caranya? Doa, firman. Doa, firman. Saya tanya lagi, mosok bisa toh Om? Lah ini buktinya. Oh iya. Saya tanya lagi, Om kalau Om doa sama baca firman itu setiap hari berapa jam? Dengan santai dia menjawab begini, ya kalau enggak sakit ya minimal 4 jam. 4 jam setiap hari minimal. Demikian juga dengan Musa. Awal-awal dia belum melekat erat kepada Tuhan, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang Musa lakukan? Dia serahkan semua aspek hidupnya kepada Tuhan. Siapa lagi yang tidak bisa ngomong? Bapak Pendeta Sundoro. Ya perawakannya diam. Kalau tidak digong gitu, tidak bunyi. Tapi coba suruh khotbah. Bisa 5 jam, kita yang dengar bisa bosan, dia masih terus bisa ngomong. Tapi pada waktu dulu bagaimana waktu dia masih muda? Sama, minder. Tidak pinter ngomong belas. Itu Pak Sundoro. Termasuk saya ini bukan orang yang pinter ngomong juga. Saya pernah ceritakan hidup saya. Saya dulu dalam pertemuan RT RW di perumahan, suruh memperkenalkan diri aja wajah saya langsung abang ireng, kayak udang direbus itu loh. Rasanya panas semua. Tapi hari ini kalau saya suruh menyampaikan firman Tuhan, saudara yang dengar tuh sampai bosen. Firmannya kedawan. Apakah tiba-tiba seseorang itu pandai bicara dengan senaknya? Tidak. Kenapa? Tuhan yang memberikan hikmat. Makanya ketika Musa berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11 berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Jadi kalau saudara hari ini berkata, Pak, aku raiso popo, saya mau ralat itu. Saudara pasti bisa. Tidak ada yang amin ya. Saudara pasti bisa. Saya mau katakan sekali lagi. Saudara jawab dengan keras ya. Saudara pasti bisa. Yakin, pasti bisa. Kita lihat ayatnya. Tolong ditampilkan. 1 Korintus 1 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Orang di dalam Kristus Yesus Tuhan, Rasul Paulus meyakinkan kepada kita semuanya, sebab di dalam Tuhan kamu telah menjadi kaya. Jadi saudara itu sudah diperkaya dalam Tuhan. Terus apa lagi? Kaya dalam segala hal. Saudara yang dahulu mungkin tidak bisa apa-apa, ngerti-ngerti bisa. Yang istimewa apa? Dalam segala macam perkataan.
dalam segala macam pengetahuan. Makanya anak-anak Tuhan saya berkata, saudara pasti smart. Kenapa? Tuhan perlengkapi hidupmu. Ya, ini perkataan Rasul Paulus. Sekarang kita lihat 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29. Kita perhatikan 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Orang kalau sudah di dalam Tuhan, Tuhan yang memberi hikmat, memberikan pengertian, dikatakan pengertian yang amat besar. Kemudian yang lebih hebat lagi apa? Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Artinya apa? Kemampuan yang datang daripada Tuhan itu tidak terbatas. Siapa yang memberikan itu semuanya? Allah. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang kita sembah di dalam nama Elohim. Jadi Tuhan pasti akan memberikan pengetahuan-pengetahuan baru dalam hidupmu. Saudara mungkin akan berkata lagi ini, Pak, kalau susah terus gimana? Ada ayatnya, kita perhatikan. Kisah Para Rasul 7, ayat 9 dan ayat 10. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata demikian. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Loh, ini bicara orang susah. Yusuf itu siapa sih? Budak. Yusuf itu pribadi yang masuk penjara. Yusuf itu yang hampir mati digantung. Tapi firman Tuhan berkata Allah menyertai dia, menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Dari budak tiba-tiba bisa jadi pemimpin, jadi raja. Itulah kebesaran dan kedahsyatan Allah kita. Makanya kalau kita seringkali masih mengeluh, kita sadar, Tuhanku hebat. Artinya apa? Di dalam diriku ketika aku mengikut Tuhan, sudah tidak ada lagi yang kurang. Dan sekarang yang terakhir, poin yang ketiga. Sadar diri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dirimu, dibuktikan yang terakhir, Tuhan menyediakan anugerah. Ini yang paling akhir. Nah, Bapak Ibu nanti baca di rumah Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Hari itu ceritanya Musa terus berbantah kepada Tuhan. Dia berkata demikian dalam ayat 11. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku dan seorang yang tidak petah lidahnya? Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Keluaran pasal 6 itu adalah judul perikopnya Musa diutus Allah. Itu perikopnya. Pengutusan Musa yang kedua kali. Tapi Musa berdalih terus. Tiba-tiba dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6, dalam ayat 13 sampai dengan 26, judulnya berubah. Judulnya apa? Nenek moyang Musa dan Harun. Waktu saya baca mulai dari pasal 6, saya ini penasaran, kenapa ya kok cerita tentang pengutusan Musa tiba-tiba cerita tentang nenek moyang Musa dan Harun. Kenapa? Tidak nyambung. Tapi waktu saya pelajari, kenapa ya Tuhan kok memberikan catatan ini? Tuhan itu cuma mau ngomong begini kira-kira. Musa, kamu ini di mataku bukan siapa-siapa. Tapi karena aku memberikan anugerah yang besar dalam dirimu, engkau kuangkat jadi nabi. Kira-kira begitu.
Makanya sekarang Bapak Ibu akan saya ajak membaca di dalam kitab Keluaran pasal 6, mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 19. Ya tolong ditampilkan. Dan saudara mungkin akan berkata, wah ayat kok membosankan. Tunggu dulu nanti saya akan jelaskan. Tolong tampilkan. Keluaran pasal 6 mulai dari ayat yang ke-15. Nanti saudara baca ayat 16, saya kemudian ayat yang ganjil lagi, 15 sampai dengan 19. Ini perkataannya. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Waktu saudara baca Alkitab, terus bacanya silsilah. Saya berani pastikan saudara pasti akan berkata, opo iki, maksudnya opo? Dan banyak dari saudara mesti ngelewati, nggak mau baca ini. Betul apa betul? Tapi saya terangkan di sini. Bapak Ibu perhatikan ayat 15 sampai dengan ayat 19. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Anak Lewi itu ada 3, namanya Gerson, Kehat, Merari. Waktu Lewi punya 3 anak ini umurnya 137 tahun. Kemudian ayat 18, anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Di sini saudara perlu tahu, generasi daripada anak Gerson itu tidak ada yang jadi. Semuanya biasa. Ayat 17. Anak-anak Kehat, Amram, Yisar, Hebron, Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Masih biasa, tidak ada sesuatu yang hebat. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi, itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Tidak ada juga yang hebat. Jadi artinya kira-kira ada 3 generasi, tidak ada sesuatu pun yang hebat. Tapi sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat 19. Dan Amram mengambil Yokebed. Siapa Amram? Amram itu cucunya Lewi. Amram itu anaknya Kehat. Amram mengambil istri namanya Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan Yokebed ini melahirkan Harun dan Musa. Jadi Tuhan waktu memberikan catatan tentang silsilah, Tuhan tuh ngomong gini, Musa, kowe ngayal terus. Ini lo tak beritahu garis keturunanmu. Bapak moyangmu itu tidak ada yang hebat. Mereka ini orang-orang biasa. Tapi lihat sekarang, bapakmu yang namanya Amram, dia mengambil istri namanya Yokebed, maka lahirlah Musa, Harun dan Musa. Ayat ini ditulisnya begitu, melahirkan Harun dan Musa. Ini urutan karena apa? Harun sebagai kakak tertua. Tetapi sekarang saudara perhatikan dalam ayat 25. Ayat 25. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. 26. Merekalah yang berbicara kepada Firaun raja Mesir supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Diawali dengan kata Harun dan Musa, terakhir Musa dan Harun. Apa bedanya? Bedanya secara garis keturunan, Harun itu kakak. Tapi dari anugerah yang Tuhan berikan, Musa itu dipilih oleh Allah untuk jadi pemimpin. Makanya terakhir dikatakan apa? Musa dan Harun.
Dan dua ayat itu dalam ayat 25 dan 26 dikatakan apa? Itulah. Itulah, kata itulah itu diulang-ulang. Artinya apa? Tuhan memberitahu. Musa, itulah sebabnya aku mengangkat kamu. Kamu ini biasa, memang sengaja aku pilih. Untuk apa? Jadi berkat. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini mungkin merasa keturunanku ora ono sing dadi, kata-kata itu harus dicabut. Salah kata-kata itu. Kalau saudara mengatakan, maaf ya, kadang-kadang ada orang berkata begini, dasar aku balung kiri, kata-kata itu salah. Harus cepat-cepat dicabut. Kenapa? Tuhanmu itu menyediakan anugerah yang besar. Mungkin hari ini engkau bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Tapi waktu engkau melekat erat kepada Tuhan melalui dirimu, tiba-tiba anak-anakmu menjadi hebat. Putu-putumu itu dahsyat. Kenapa? Tuhan bisa memberi anugerah itu sewaktu-waktu. Amin. Coba saudara bayangkan siapa sih Musa? Anak buangan. Dia tertindas, hampir nyaris dibunuh. 40 tahun lamanya dia di padang gurun, sengsara. Tiba-tiba dia berhasil. Sama, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu. Di dalam keluarga saya tidak ada yang pendeta. Mama saya orang biasa, maaf, bakul terasi. Apa hebatnya bakul terasi coba? Engkong saya tukang jualan kelontong. Ngerti-ngerti di generasi yang ketiga dari engkong saya, ngerti-ngerti muncul jadi pendeta. Kok bisa? Itulah Tuhan. Makanya saudara yang hari ini sedang tidak yakin dengan hal-hal yang engkau sedang alami, mulai hari ini saya mau yakinkan kepada saudara, Tuhan bisa mengangkat siapapun dari orang biasa. Tuhan bisa memberi hikmat kepada siapapun dari orang biasa. Dan yang terakhir, Tuhanmu itu sumber hikmat, sumber anugerah. Segala berkat, segala apa yang Tuhan mau curahkan kepada dirimu, tinggal engkau mau atau tidak. Itu saja kuncinya. Ketika engkau berkata, Tuhan aku mau, maka dirimu hebat. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Kita meyakini bahwa di dalam Tuhan, Tuhan memberikan anugerah yang besar. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Mari bersama-sama meyakini, memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalanku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Katakan, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
Ini hidupku, pimpin jalanku. Pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku. Selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yakini bahwa kasih Tuhan itu sanggup mengubahkan seluruh hidupmu. Tuhan memilih hidupmu, Tuhan menyelamatkan hidupmu. Itu semua karena cintanya Tuhan kepada kita pribadi. Itulah sebabnya pujian ini berkata, ini hidupku Tuhan, pimpin jalanku. Pujian ini diciptakan oleh Jacqueline Selose, seorang wanita cantik tetapi dia kena kanker. Dahulu hidupnya sia-sia, mengandalkan kecantikannya, mengandalkan apa yang ada secara duniawi. Dia hari itu jauh dari Tuhan. Suatu hari Tuhan izinkan dia kena penyakit kanker. Hari itu hidupnya hopeless. Dan dia bercerita dalam kesaksian, hampir mati. Tetapi Tuhan ingatkan, ketika engkau kehilangan pengharapan, berserahlah, bersandar penuh kepada Tuhan, serahkan dirimu, maka aku, kata Tuhan, akan memulihkan. Dan Jacqueline mengambil satu respon yang baik. Dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dia mengambil komitmen, Tuhan, aku mau hidup untuk dirimu. Dan hari ini Jacqueline menjadi penyanyinya Tuhan. Dia sehat, dia kuat, dan diberi umur yang baik sampai hari ini. Dan dia memberikan satu pengagungan kepada Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Mari bersama-sama katakan, dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu.
pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kepada Tuhanmu pagi hari ini, Tuhan, ini aku. Ini aku yang mengangkat tangan. Tolong aku. Aku mau Engkau tuntun. Ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Engkau alasan selama ku hidup. Pagi hari ini Tuhan menyatakan hatinya kepada kita semuanya. Engkau yang hari-hari ini merasa bahwa dirimu terbuang. Engkau yang hari-hari ini sedang merasa, Tuhan, aku tidak kuat menghadapi situasi yang sedang aku alami. Hari ini Tuhan meyakinkan kepada dirimu bahwa Tuhanmu tidak pernah meninggalkan dirimu. Tuhanmu pasti memberikan pertolongan. Dan kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, karena anugerah-Mu menyatakan itu semuanya kepada kami. Dan kami percaya kasih Tuhan mampu mengubah hidupku. Amin. Kasih Tuhan itu mampu menolong dan memulihkan hidupku. Hari ini hidupku diberkati Tuhan. Amin. Hidupku ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Saya mengundang Ibu Indarto untuk tampil ke depan untuk berdoa. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Engkau telah menyatakan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Melalui firman yang sudah diberitakan ya Bapa. Biarlah kami diberi pengertian lebih lagi Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus akan menerangi hati kami. Supaya kami boleh mengenal Engkau lebih jauh Tuhan. Supaya kami boleh mengenal akan keadaan kami. Engkau sanggup memakai kami dengan keadaan kami apa adanya Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kita boleh menyadari bahwa Tuhan sanggup memakai kami sebagai alat kemuliaan-Nya. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Pakai kami Tuhan, lengkapi kami dengan urapan yang dari Engkau, sehingga kami boleh berbuat untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena Engkau telah berikan firman-Mu kepada kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Engkau, menjadi orang-orang yang Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu waktunya sangat singkat. Kami perlu Tuhan pencerahan dari Engkau, pewahyuan dari Engkau, supaya kami Tuhan boleh lebih melekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Banyak hal yang membuat kami jauh dari Engkau.
Tapi biarlah mulai hari ini kami boleh semakin mengerti bahwa Tuhan menanti kedatangan kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menguraikan firman Tuhan kepada kami, pakai kehidupannya menjadi berkat. Terlebih Tuhan, kalau Engkau sudah taruh hamba-Mu di tempat ini, pakai sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Amin. Itu yang dapat kami persembahkan bagi Engkau. Bukan harta kekayaan kami, tapi jiwa-jiwa yang dapat kami bawa kepadamu. Itulah persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat kasih karunia Tuhan pagi hari ini melalui suara kebenaran yang Tuhan ajarkan. Kami percaya firman-Mu akan merubah kami dan menolong kami. Amin. Firman-Mu memberikan penghiburan, memberikan teguran, sehingga kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, supaya kehidupan mereka masing-masing semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga mereka masing-masing dipulihkan dan mengalami pembaharuan. Amin. Sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang tidak bisa hadir, bahkan mereka yang masih mengikuti ibadah online. Tuhan, berkat kasih setia-Mu tetap melekat dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ngatmi yang masih mengalami kelemahan tubuh, Ibu Poniem yang juga mengalami kelemahan tubuh, untuk Ibu Sum, juga Ibu Etik, Tuhan berkati akan bagian jantungnya, juga Pak Rinus, Tuhan jamah, beri kekuatan kesempurnaan atas jantungnya juga. Dan mengingat akan Bapak Saragih yang hari ini masih mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya sentuhan tangan kasih Tuhan yang ajaib memulihkan dan memberkati mereka. Amin. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau berpisah, kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin. Terima kasih.